Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan juga kami beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara via Zoom untuk menonaktifkan fitur suaranya atau speakernya agar bisa mengikuti acara secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM. Yang terhormat Asisten 3 Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Bidang Administrasi dan Umum Bapak Profesor Edward. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam MSc PhD. Yang juga kami hormati Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 Profesor Yuliansah SE MSA PhD AKT CA. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Pusat Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Yang terhormat Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Sumatera Selatan Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM. Yang terhormat Ketua Dewan dan Wakil Kehormatan dan Anggota. Yang terhormat Ketua Dewan dan Wakil Pertimbangan dan Anggota. Yang terhormat Ketua dan Wakil Dewan Pakar dan Anggota Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Dan juga yang kami hormati Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah se-Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya jualah pada hari ini kita bisa berkumpul di aula Profesor Insinyur Bohari Rahman MSc Kampus Utama Universitas Bina Dharma dalam rangka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Mars Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia diikuti oleh seluruh hadirin. Syair dan lagu oleh Dr. Andes Haji C. Suhab Sulhan, aransemen
Dr. Andes Awang SMPD. Himne Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia diikuti oleh seluruh hadirin. Syair dan lagu oleh Dr. Andes Haji Cuk Subhan Suhan, aransemen Dr. Andes Awang SMPD. Asosiasi
disilahkan duduk kembali. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Dimas Aldian Al-Furqon dan Sari Tilawah oleh Saudari Koryani Widayati SEMKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila Al-Quran telah dibacakan, dengarlah dengan baik dan diamlah dengan tenang supaya kita mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok, akhirat,
Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Karnadi Ilyas SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqan min ma'suma. Allahumma asli zata bainana wa alif baina qulubina wahdina subulus salam wa najina minaz zulumati ila nur. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhil jannata mal abrar ya azib ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga tujuan dari acara yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini diikuti oleh seluruh pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, baik di pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Thomas Suyatno, disilakan. Baik, mohon maaf, selaku tuan rumah, Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM selaku Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Sumatera Selatan akan menyampaikan laporan tentang kegiatan ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang kami hormati Asisten 3 Bidang Pemerintahan dan Kesra Profesor Edward Juliarta yang sempat di siang ini hadir secara fisik bersama-sama kami. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dikti, Profesor Insinyur Nizam PhD, yang juga kami hormati Profesor Yuliansah PhD, yang tentu saja kami hormati Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Profesor Thomas Suyatno. Juga hadir bersama kami, selain Bapak Ketua Umum, juga hadir Sekretaris Jenderal ABP PTSI, Profesor M. Arif, dan juga hadir bersama kami Bapak Ibu Ketua Wilayah. Juga selamat siang buat seluruh peserta Rakernas ABP PTSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini Rakernas ABP PTSI dapat diselenggarakan di Sumatera Selatan secara fisik dan juga secara virtual di seluruh Indonesia, di mana rencananya sebetulnya Rakernas ABP PTS itu akan diselenggarakan bulan Juli sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan. Hanya karena masa COVID-19 ini dimundurkan pada bulan November dengan harapan kita semua bisa bertemu dan berkumpul bersilaturahmi di Sumatera Selatan. Namun harapan ternyata belum bisa dilaksanakan sehingga Rakernas ABP PTSI pada tahun 2020 tetap diselenggarakan hanya sebagian secara daring dan ada beberapa, utamanya Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen dan beberapa teman dari beberapa wilayah dan juga dari Sumatera Selatan berkesempatan hadir. Dan tentu saja kami juga sangat berbangga hati Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga berkesempatan hadir bersama kita semua melalui daring pada forum ini. Sebagai laporan pada Pak Ketua Umum, Pak Dirjen dan
Ketua Lembaga Dikti Wilayah 2, Gubernur Sumatera Selatan sangat peduli dengan pendidikan, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini beliau memberikan bantuan untuk mahasiswa, di mana mahasiswa itu bisa diringankan untuk biaya pendidikannya, sehingga yang kami tadinya ada beberapa mahasiswa kami yang belum sempat registrasi, kemudian registrasi, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas ABP PTSI 2020 dengan tema redinamisasi dan revitalisasi perguruan tinggi swasta pasca pandemi COVID-19. Dan kami selaku panitia mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini. Dan izinkan saya menutup sambutan saya dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebangsaan bagi kita untuk negara dan bangsa tercinta. Yang saya hormati Profesor Nizam sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Gubernur Bapak Haji Herman Deru yang kita cintai, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Profesor Yuliansyah sebagai Ketua LL Dikti Wilayah 2 yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Edward Yuliarta yang sangat kami cintai, kami hormati. Selahorde Asosiasi BPPTSI seluruh Indonesia, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, pengurus wilayah dan para anggota yang sangat saya cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadir bersama saya dari pusat. Yang pertama adalah Profesor Dr. Rudy Haryanto sebagai Ketua Bidang IT. Silakan Prof berdiri. Kemudian Bapak Haji Lalu Rusmiati yang punya NTB, sekaligus juga pengurus pusat. Bapak Sumarhadi, doktor sebagai Dewan Pakar dari pusat. Ibu Ambar Pertiwi sebagai wakil dari DKI Jakarta. Kemudian Ibu Yevita Handini sebagai wakil bendahara umum pusat. Yang tidak saya lupakan juga
hadir itu adalah sekretaris pribadi saya, Mbak Paulina. Silakan berdiri. Prof. Edward, bagi saya tanah Sriwijaya ini atau bumi Sriwijaya merupakan peristiwa sangat monumental. 60 tahun yang lalu, persisnya 15 Mei 1960, saya bersama teman-teman kami di Sumatera Selatan, Bapak Haji Bakri, Bapak Ahmad Natar, Muhammad Natar, Bapak Zainal Abidin, melahirkan suatu organisasi yang akhirnya berkarya di tingkat nasional sampai sekarang. Jika saya ingat Ibu Irsanita, doktor, pada tanggal 16 Desember 1962, organisasi yang lahir di bumi Sriwijaya pada tahun 60 itu untuk pertama kali mengadakan pendidikan politik kader bangsa di Jakarta, dibuka resmi oleh Bung Karno. Pada saat itu Presiden tercinta kita, Pak Bandrio dan Pak Khairul Saleh dan lain sebagainya, dan tentu pribadi saya, Ibu Ersa, sangat terkenang dengan adanya Universitas Kader Bangsa, sangat monumental. Yang kedua, hari ini Ibu Sunda Haryana beserta seluruh jajaran panitia yang sangat saya hormati, saya cintai, beserta seluruh perangkat kepengurusan Dewan Pakar Dewan Pertimbangan sewilayah Sumatera Selatan yang menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih. Luar biasa Ibu Sunda, sambutan luar biasa. Prof. Edward, ini belum pernah rapat kerja nasional diikuti oleh hampir 400 orang, belum pernah, karena Rakernas itu mestinya hanya diikuti oleh pengurus wilayah, tapi ini sambutan sungguh luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekedar mengingatkan peristiwa sejarah yang ketiga. Asosiasi BPPTSI lahir pada 10 Desember 2003 di Jakarta. Di tengah-tengah badai dan goncangan yang mengancam eksistensi yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi. Pada saat itu yayasan harus dibubarkan. Semua kekayaan yayasan harus diserahkan kepada suatu badan baru yang saat itu disebut Badan Hukum Pendidikan. Saat itu saya anggota Dewan DPR RI, saat itu saya orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya dipercaya oleh 1160 yayasan yang berkumpul di Hotel Indonesia saat itu untuk tampil menentang pembubaran yayasan. Kami berjuang selama hampir 7 tahun lamanya supaya yayasan tidak dibubarkan. Saya mengingatkan selalu, pemimpin bangsa ini dilahirkan oleh yayasan-yayasan sebelum merdeka. Muhammadiyah mempunyai karya pendidikan 1912. Taman Siswa mempunyai karya pendidikan 1922. Ma'arif NU punya karya pendidikan 1926.
belum lagi masyarakat Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Oleh karenanya kami berjuang, Prof. Herbert, kami selama 7 tahun berjuang, kami dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yayasan dikubur, tidak ada lagi yayasan sebagai badan penyelenggara, dikubur pada tanggal 30 Oktober 2009. Kekayaan yayasan harus diserahkan kepada Badan Hukum Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009. Kami tidak pernah berhenti berjuang. Pada saat itu kami melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Pembubaran Yayasan. Alhamdulillah, MK melalui sidang maraton mencabut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Yayasan yang sudah dikubur selama 6 bulan sejak Oktober sampai dengan 31 Maret bangkit lagi, melaksanakan tugas lagi untuk Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Itu berarti ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan selahorde, Asosiasi PPTSI seluruh Indonesia, jika asosiasi ini tidak ada, kita tidak mengenal adanya yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Dikubur, sudah kekayaan harus kita serahkan kepada Badan Hukum Pendidikan. Berdasarkan sejarah yang tadi saya sampaikan, asosiasi lahir di tengah badai dan guncangan yang mengancam eksistensi yayasan, akhirnya terus berjuang, bergerak sampai dengan pada saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rakernas, Rapat Kerja Nasional diadakan memenuhi konstitusi organisasi. Pasal 57 harus diadakan setiap tahun, yang Ibu Sunda tadi sampaikan mestinya 16 dan 17 Juli, karena pandemi, maka baru sempat diadakan pada saat ini dengan berbagai situasi yang sama-sama kita hadapi. 7 bulan terakhir dunia pendidikan tinggi kita menghadapi masalah yang sangat berat karena pandemi COVID-19. Sungguh sangat berat. Padahal kita ketika tahun 2020 awal, dunia pendidikan tinggi dihadapkan juga pada masalah yang berat karena revolusi industri keempat dan revolusi industri kelima serta disrupsi yang dihadapi oleh dunia. Ketika kita menghadapi situasi disrupsi revolusi industri 4, Jepang sudah 5 sekarang, revolusi industri ke-5, semua tatanan-tatanan, kaidah-kaidah, aturan-aturan lama harus kita revitalisasi, harus kita ubah, perlu dilakukan transformasi, utamanya di bidang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Situasinya sangat berat, Bapak Dirjen, Bapak Gubernur, Prof. Edward, sungguh sangat berat, apalagi pada saat sekarang ini. Jika kita menghadapinya sendiri-sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentu masalah berat yang kita hadapi itu akan semakin berat, mengancam eksistensi kita.
Oleh karenanya saya sebagai Ketua Umum mengajak semua selah orde APPTSI, anggota yang kecil, menengah maupun yang besar untuk makin merapatkan barisan. Kita terus kerjasama dalam rangka mengemban misi, visi, dan tujuan keberadaan PTS kita. Jangan pernah berhenti. Sekali lagi, khusus bagi kepengurusan Asosiasi BPPTSI, jangan pernah berhenti berjuang. Perjuangan terakhir yang sungguh berat ketika kita juga tidak setuju dengan kelahiran RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui proses yang panjang asosiasi kita menyampaikan input kepada pemerintah untuk perbaikan dari RUU Cipta Kerja. Alhamdulillah, puji Tuhan, pemerintah dan DPR RI mendengarkan 60 halaman tanggapan kita, sehingga semua artikel yang tercantum di dalam bab 9 RUU Cipta Kerja mengenai pendidikan dan kebudayaan dicabut keseluruhan dari undang-undang tentang Cipta Kerja. Kita kembali ke undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan kita, juga utamanya pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kita tidak pernah boleh berhenti. Pada hari Rabu, beberapa hari yang lalu, saya secara resmi mengadakan pembicaraan dengan Menko Perekonomian sebagai wakil pemerintah, juga dengan Pak Aziz sebagai wakil ketua DPR. Secara langsung saya bicara, juga Panja yang menyiapkan peraturan pemerintah supaya hati-hati di dalam merumuskan aturan pemerintah. Kepada Bapak Airlangga Hartarto, saya pesan wanti-wanti. Jika itu bicara mengenai pendidikan dan kebudayaan, hati-hati. Ada 3 hal perjuangan yang terus mohon dukungan dari Selahorde, tentu dengan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3 hal substansial yang tetap masih kita perjuangkan. Yang pertama mengenai perizinan. Kami mohon kepada pemerintah melalui Pak Airlangga pada saat itu, perizinan untuk PTLN, perguruan tinggi luar negeri, harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, dan yang sangat terakhir adalah Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Saya mengatakan kepada beliau, hati-hati. Masalah yang kedua yang pada waktu itu cukup panjang saya bicarakan dengan pemerintah dan DPR RI mengenai nirlaba. Kita ingat pembukaan Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh lembaga apapun mencari laba, tidak boleh. Oleh karenanya saya juga menyampaikan kepada Bapak Airlangga dan Pak Aziz sebagai Wakil Ketua DPR, waktu itu juga ada Ibu Nurul sebagai Panja, supaya tetap PTLN yang masuk itu tetap nirlaba. Saya ingatkan beliau, mohon diingat Undang-Undang Dasar Pasal 31, bangsa ini hanya punya satu sistem pendidikan nasional. Jika kita tetap berpegang kepada konstitusi negara, tidak boleh ada aturan lain
kecuali tetap satu sistem pendidikan nasional. Yang ketiga saya sampaikan kepada beliau adalah masalah KEK, kawasan ekonomi khusus. Jika PTLN, perguruan tinggi luar negeri, beroperasi di KEK dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, kami sampaikan kepada beliau, mengapa hanya PTLN? Mengapa juga tidak perguruan tinggi nasional tetap diizinkan untuk membuka di KEK dengan berbagai fasilitas? Lalu yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Erlangga, Wakil Ketua DPR dan Panja, mengenai masalah perpajakan. Pajak, Bapak Gubernur, Bapak Erbad, yang senantiasa kami bahas adalah mengenai PBB, Bapak. Jadi karena ya Prof. Erbad ini juga bergerak, beliau seorang akademisi, masalah PBB itu merupakan beban berat Bapak Gubernur, Bapak Prof. Erbad. Jadi PBB ini bagi lembaga pendidikan nirlaba itu kami rasakan sangat berat, Bapak. Jadi kami mohon kebijakan, bahkan kebijaksanaan, bukan sekedar kebijakan, tapi kebijaksanaan supaya anggota kami, yang pertama utamanya tentu yang seluruh Sumatera Selatan dan seluruh wilayah 2 dari Dikti, mohon betul-betul mendapatkan perhatian mengenai keringanan PBB, Prof. Erbad. Ini betul-betul makin tak lama, setiap tahun NJOP-nya terus-menerus naik dan itu beban berat, Bapak. Jadi kami mohon masalah perpajakan ini mendapatkan perhatian dari Pemda, karena ini sekarang sepenuhnya menjadi wewenang Pemda. Nah, itulah Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Saya pesan kepada kita semua, ada aturan baru dari kementerian, yaitu mengenai kebijakan baru indikator kinerja utama. Mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebetulnya indikator kinerja utama itu sebetulnya untuk PTLN, rasanya prinsip-prinsip yang diatur tetap sangat relevan untuk PTS. Jadi kami mohon betul-betul mendapatkan perhatian kita. Juga masalah norma yang dipakai untuk clustering and ranking, yang lama diubah, khususnya itu variabel keempat, itu mengenai outcome, kami juga mohon betul-betul diperhatikan, karena mohon diingat kita harus menyampaikan data-data paling lambat 30 Juni, karena setiap tanggal 16 Agustus ranking and clustering itu diumumkan ketika Presiden kita setiap tahun memberikan pertanggungjawaban melalui DPR RI. Sekali lagi, normanya harus jelas. Ada beberapa wilayah mengadakan penilaian atas perguruan tinggi yang berada di wilayahnya. Kadang-kadang tidak jelas normanya apa. Jika itu mengadakan ranking and clustering di tingkat wilayah, Prof. Erbad, juga mohon norma-norma yang ditetapkan secara nasional tetap dipakai sebagai dasar utama, Prof. Bahwa ada 1-2 mungkin variabel yang lain dipakai karena kekasan wilayah itu, silahkan, Prof. Tetapi 4 norma yang ditetapkan oleh nasional mohon jangan diubah-ubah, Prof. Jadi kami tidak menutup kemungkinan adanya kekasan di wilayah-wilayah yang akan melengkapi variabel atau patokan-patokan yang diberikan untuk perguruan tinggi secara nasional, PTN maupun PTS. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekali lagi, Ibu Sunda beserta jajaran di Sumatera Selatan,
para Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, betul-betul kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih didukung oleh Pemda, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyampaikan penghargaan, semoga jerih payah yang dilakukan oleh panitia itu diimbali dengan makin berkembangnya perjuangan kita untuk semua bentuk kerjasama. Tidak bisa tidak, dalam situasi seperti sekarang, kerjasama harus tetap kita kobarkan. Saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan, organisasi ini, asosiasi BPTS ini tetap harus menjadi tempat mengadu bagi anggotanya. Tempat mengaduh bagi anggotanya dan tempat menangis bagi anggotanya. Kita asosiasi mempunyai slogan aksi dan refleksi. Bersama kita jaya. Berdasarkan slogan tadi, maka kita tidak pernah boleh capek-capeknya untuk ikhlas mendengarkan kesulitan dan keluhan anggota. Semua yang kita lakukan, program apapun yang kita lakukan, demi dan untuk kemaslahatan anggota, bukan untuk pribadi-pribadi. Sekali lagi, bukan untuk pribadi-pribadi. Selamat berjuang seluruh Selahorda, HPPTSI, seluruh Indonesia yang saat ini mengikuti, sampai jajaran terkecil Ibu Sunda dan jajaran Robert Bat seluruh Indonesia terlibat di dalam kegiatan ini. Saya sampaikan selamat berjuang. Kita tetap harus bersatu, sekali lagi demi dan untuk kemaslahatan anggota. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi kata sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 2 kepada yang terhormat Bapak Profesor Yuliansah, SE MSA PhD AKTSIA, disilakan. Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam MSc PhD, yang kami hormati Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Pusat Profesor Dr. Thomas Suyatno, yang kami hormati Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Sumatera Selatan Dr. Sunda Aryana MPD MM, yang kami hormati pemateri dan tamu undangan sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmatnya hari ini kita sama-sama diberi kesehatan dan dapat berkumpul dan bertemu dalam rangka menghadiri Rakernas 3 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang berlangsung 2 hari tanggal 16-17 November 2020. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada tuan rumah
karena saya tidak bisa hadir secara langsung di tengah Bapak Ibu sekalian, karena saat ini saya sedang mengikuti acara di Yogyakarta. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada tuan rumah atas suksesnya kegiatan Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga membaik saat ini. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dan Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, baik pusat maupun wilayah Sumatera Selatan, serta Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun secara webinar, sejak saya dilantik menjadi Kepala LL Dikti Wilayah 2 tanggal 22 Oktober 2020 yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, patut kami sampaikan bahwa LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan mempunyai beberapa program kerja yang sangat strategis untuk meningkatkan atau mendongkrak peningkatan kualitas perguruan tinggi, khususnya di wilayah 2 tahun 2020 sampai 2024. Secara garis besar, program tersebut kami bagi menjadi 2, yaitu berhubungan dengan sumber daya manusia dan berhubungan dengan institusi. Salah satu program kerja yang kami lakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu yang kami cintai, program lain yang berhubungan dengan institusi adalah peningkatan partisipasi akademik dalam kegiatan seminar, konferensi, serta workshop. Oleh karena itu, LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan akan berupaya mengajak asosiasi untuk bersama-sama bergerak demi peningkatan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami gambar itu di sana kan? Oleh karena itu, kami menjaga semangat kegiatan ini. Kegiatan Rakernas 3 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Harapan kami, kegiatan ini dapat bersinergi dengan kegiatan LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan. Kemajuan harapan kami pula, dengan kolaborasi antara LL Dikti Wilayah 2 Sumatera Selatan dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, khususnya wilayah Sumatera Selatan, akan dapat memberikan suntikan energi yang besar demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi swasta, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada pemateri, panitia, dan tamu undangan atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga dunia pendidikan kita selalu diberi kemudahan dan mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kesalahan kepada Tuhan, kami mohon ampun dan mohon dimaafkan. Terakhir, mohon izin off karena acara ini kami sedang ada acara lain. Terakhir, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Provinsi Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Profesor Edward, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Gubernur mewakili Bapak membacakan sambutan yang sudah disiapkan. Indah suara burung kutilang didengar dari Pulau Semambu. Selamat jumpa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la quwata illa billahi aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD yang hadir secara virtual, Bapak Ketua L2 Dikti Wilayah 2, Bapak Profesor Lulian Shah yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ABP PTSI Pusat, Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno, Ibu Sunda yang sebagai host pada pertemuan Rakernas, saya ulangi, pada saat ini. Kemudian para dewan pakar, dewan pertimbangan ABPTSI yang saya hormati, para rektor perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang berkesempatan hadir atau yang mewakili baik secara fisik maupun secara virtual. Tidak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada saat ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan ridhonya jualah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Dan tentu sebagai ungkapan dari rasa syukur ini, marilah kita iringi dengan doa dan harapan semoga acara yang kita laksanakan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentu dapat mengilhami kita semua untuk terus berkarya di masa yang akan datang demi Indonesia dan demi Sumatera Selatan yang kita cintai. Para hadirin undangan yang saya hormati, sesuai dengan temanya, rapat kerja nasional pada siang hari ini mengambil tema revitalisasi dan redinamisasi Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia BPPTSI dalam era dan pasca pandemi COVID-19. Tentu dalam kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Thomas, ada beberapa hal yang menjadi dasar dan tentu menjadi pertimbangan dan pembahasan bagi kita semua pada saat ini, di mana tadi sudah disampaikan pandemik dan juga era pergeseran mulai dari situasi kondisi yang harus kita sesuaikan, 5.0 yang juga sudah berkembang, dan juga banyak hal lain yang tentu melatar belakangi bahwa proses ini sangat dinamis dan tentu menjadi perhatian bagi kita semua untuk dicari solusi dan masalahnya, sehingga bisa bukan hanya sintomatik tetapi hal-hal yang bersifat fundamental yang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan juga bahwa ada 4 hal yang menjadi titik atau atensi, mulai dari proses perizinan PTLN dan juga bagaimana dengan perguruan tinggi nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12, PP Nomor 4 dan Permen Nomor 7 tentang yang namanya nirlaba, dan juga KEK, kawasan ekonomi khusus, yang tentu mungkin di sana akan mengundang banyak perguruan tinggi yang akan masuk ke wilayah itu yang sedang berkembang. Dan terakhir perpajakan. Khusus masalah perpajakan ini, Prof dan teman-teman sekalian, Prof Thomas, karena juga saya mengalami hal yang sama dari kondisi yang ini, Bapak Gubernur juga sudah memberikan atensi terhadap apa yang menjadi persoalan di penyelenggaraan perguruan tinggi swasta ini, salah satunya dengan selalu menghimbau kepada, karena PBB ini kan makomnya ada di kota dan kabupaten, maka kami dari provinsi memberikan himbauan dan juga saran kepada beliau-beliau yang ada di kabupaten kota untuk bisa memberikan pertimbangan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi yang ingin swasta yang ingin
menunaikan kewajibannya, dan salah satunya adalah tentang PBB ini, dan kemarin ini menjadi diskusi yang serius supaya betul-betul kita bisa tertolong dan juga bisa dicari solusinya sebaik-baiknya. Pak Gubernur juga sudah memberikan perhatian kepada semua penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dengan ketika di masa pandemik ini memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa yang terkendala pandemi, yang tentu ini menjadi salah satu tugas dari kita semua untuk meringankan beban yang ada, yang mungkin bisa sedikit berkontribusi untuk mengurangi apa yang kita sebut dengan kesulitan di masa pandemik ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki perhatian yang besar bagi pengembangan perguruan tinggi di Sumatera Selatan, khususnya terutama kaitan dengan pembaharuan di bidang pendidikan, terutama yang ditujukan untuk penyiapan manusia pembangunan yang berkualitas dan berdaya juang dan saing tinggi untuk mendukung program-program yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya, dan tentu secara umum negara yang kita cintai ini. Dan beberapa waktu lalu juga sudah kita lakukan beberapa hal untuk mendorong ini terkait dengan pandemik ini. Misalnya kita melakukan gerakan internet masuk desa, Pak, yang tujuannya untuk memudahkan pembelajaran daring yang ada di wilayah-wilayah yang mungkin saja masih terkendala dengan sinyal seperti itu. Dan juga kita juga memberikan dorongan terkait dengan inovasi dengan adanya gerakan One Agency One Innovation yang tentu bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, yang intinya mendorong supaya apapun yang menjadi kondisi karya yang mungkin bisa dimanfaatkan, bisa termanfaatkan dengan baik, otentik, konkret, dan produknya jelas, tentu ini akan kita dorong untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Ya, kita berharap bahwa tentu ABPTSI ini menjadi wadah tempat teman-teman sekalian berkolaborasi, bersinergi satu sama lain, sehingga tentu diperlukan sering-sering berkomunikasi untuk bisa menjadi baik dalam artian berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian bisa tentu A-nya itu amanah, I-nya inisiatif, K-nya kreatif, karena dalam konteks ini, dalam kondisi yang demikian luar biasa saat ini, diperlukan satu solusi yang sifatnya komprehensif dan tentu bicara pada bukan hanya tataran kompetensi tetapi tentu kapabilitas yang sangat kita pastikan untuk bisa menuju jalan keluar dan solusi yang baik. Mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan kecuali itu, dan beberapa hal yang sudah menjadi atensi dari teman-teman sekalian, terutama terkait tadi juga saya dengar ada indikator kinerja utama yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa menerapkan beberapa nilai-nilai yang sifatnya lokal, tetapi juga harus kemudian mengacu pada hal-hal yang sifatnya nasional, yang tentu akan bisa satu sama lain beradaptasi dalam lingkup yang lebih baik. Dan tentu dalam kaitan ini, dalam konteks perubahan organisasi, ada situasi, kondisi, dan toleransi lingkungan yang menjadi pertimbangan, yang tadi saya bisik-bisik dengan Yunda Dr. Sudha juga, bagaimana caranya supaya perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan ini melihat potensi lokal dan kemudian menggambarkannya menjadi salah satu cara untuk bisa kita lebih bisa memaksimalkan apa yang ada di kita. Karena tadi era description juga disinggung-singgung oleh Prof. Thomas. Kalau kita bicara tentang mau jadi dokter ada fakultasnya, mau insinyur jadi ada fakultasnya, tapi dari era description seperti sekarang ini yang menarik adalah YouTuber gimana sekolahnya, kemudian hal-hal lain yang sekarang ini sangat menarik, Prof. Thomas, sangat menarik teman-teman, yang mereka ternyata anak-anak zaman sekarang sangat
mengidolakan yang seperti itu karena mungkin respon cepat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih mudah, sehingga ini perlu diadoption oleh perguruan tinggi yang ada di kita ini untuk memberikan value added supaya kita tetap diminati dan tetap survival di lingkungan yang sangat luar biasa pada saat ini. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sungguh indah burung kenari dijemur di pagi hari. Sambutan cukup sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Indah ampera di pagi hari dilihat dari pabrik pusri. Selamat berakenas kawan-kawan di sini supaya semoga bisa mencari solusi. Demikian saya hadir dengan Allah muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, membuka acara secara resmi. Mohon maaf, dengan izin kita semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas dengan tema revitalisasi dan redinamisasi Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI) dalam era dan pasca pandemi COVID-19 secara resmi dimulai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi kata sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Asn 3 Pemprov Sumatera Selatan, yaitu Bapak Profesor Edward, sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari keynote speaker kita dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD. Untuk itu, mari kita sambut moderator kita sekaligus sekjen dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang terhormat Profesor Dr. M. Arif SE MBA CPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, Bapak Asisten 3, Bapak Dirjen Dikti, Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua L2 Dikti Sumatera Selatan, Ibu Ketua Wilayah ABPTSI Sumatera Selatan, para Ketua Wilayah seluruh Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pertimbangan. Barusan saya mendapatkan kabar bahwa Bapak Dirjen Dikti setelah selesai acara dan segera bergabung. Saya sudah cek, tolong dicek apakah sudah masuk. Alhamdulillah. Tadi karena saya baru monitor terus belum masuk, sekarang sudah masuk. Selamat sore Bapak Dirjen Dikti. Tolong di shoot beliau biar nyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Barusan saya belum ada, kemudian saya pas ke sini. Assalamualaikum. Pas sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dirjen. Bapak Ibu yang lain di mute. Sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Dirjen. Pak Dirjen. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Dirjen. Ini teman-teman ingin menyapa mungkin Pak Dirjen. Enggak apa-apa, setelah ini kita mute. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak usah berpanjang lebar karena waktu juga.
Bapak Dirjen dan juga sudah siap Kedengaran suaranya. hari ini. Beliau akan menyampaikan tentang kebijakan pendidikan tinggi kini dan beberapa kebijakan untuk masa mendatang yang berkaitan dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, juga yang berkaitan tentu dengan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ada berbagai kebijakan yang telah diluncurkan dan kemudian ada yang akan diluncurkan dalam waktu mendatang. Untuk itu kita langsung saja dengar keynote speaker dan sekaligus beberapa paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dirjen yang pasti akan bermanfaat untuk kita semua, pengurus ABPTSI seluruh Indonesia, pengurus dan juga para rektor dan pimpinan perguruan tinggi swasta Indonesia. Kami persilakan Bapak Dirjen, mangga. Prof. Arif suaranya hilang. Tes. Pak Dirjen, dipersilakan untuk menyampaikan paparan. Ini suara Pak Sekjen nggak kedengaran nih. Kok unmute ya? Kita mulai aja. Silakan Pak Dirjen, langsung saja. Baik, penting Dr. Mas, Pak Gub dan teman-teman sekalian, BPTSI dan para ketua yayasan, para pimpinan yayasan dan pengelola perguruan tinggi swasta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu, salam sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi di tengah masa pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu serasa sudah seharusnya lah kita mensyukuri semua nikmat ini dengan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk bangsa dan negara. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten yang tadi telah menyampaikan dukungan dari Pemda Sumatera Selatan selama ini. Juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 2 dan Pak Sekpel yang telah menjadi host di dalam pertemuan Musyawarah Nasional teman-teman ABPTSI. Mohon izin saya sharing screen untuk paparan tentang beberapa hal terkait dengan kebijakan baru dari Kementerian Dikbud, yaitu kebijakan di dalam pendanaan pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebelum itu saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh anggota ABPTSI yang selama ini telah dengan sangat luar biasa sekali mendukung dan memastikan pembelajaran di perguruan tinggi tetap bisa berjalan
dengan berbagai dukungan dari teman-teman penyelenggara sekalian. Seperti diketahui, pemerintah telah merealokasikan anggaran untuk membantu adik-adik mahasiswa yang orang tuanya terdampak oleh pandemi senilai 1 triliun rupiah untuk membantu uang kuliah bagi adik-adik mahasiswa tersebut. Sejauh ini sudah lebih dari 400.000 mahasiswa yang terbantu dengan program tersebut. Di samping yang mendapatkan KIP kuliah sebanyak 200.000 dan bidik musi ongoing sekitar 268.000. Kemudian juga kami apresiasi teman-teman ABPTSI yang terus memberikan dukungan pada perguruan tinggi swasta untuk bisa tetap berjalan, tetap bisa menyelenggarakan pendidikannya di tengah masa pandemi ini. Alhamdulillah kemarin kita juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah untuk membantu menggratiskan akses ke kuota internet, dan saat ini adik-adik mahasiswa dosen mendapatkan kuota gratis 50 GB per bulan. Nah, ini alhamdulillah cukup bisa membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi kita selama masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gub bahwa saat ini kita menghadapi tantangan yang sangat cepat, yang sangat besar di dalam kemajuan negara kita. Kondisi revolusi industri keempat yang berada di tengah-tengah kita ini mengakselerasi negara-negara untuk semakin cepat berlari, untuk tidak tertinggal, dan untuk bisa memanfaatkan peluang dari revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat itu pada dasarnya adalah memberikan penguatan pada setiap individu untuk bisa lebih produktif, untuk bisa masuk di dalam sistem pasar global dan keuangan global tanpa harus meninggalkan negaranya. Oleh karena itu, setiap negara harus siap untuk berinovasi dengan cepat, beradaptasi dengan cepat untuk menggunakan kesempatan tersebut secara optimal. Selama ini pengembangan pendidikan tinggi kita telah cukup pesat dalam hal ekspansinya. Jadi dalam 4 tahun terakhir itu angka partisipasi kasar di Republik tercinta kita ini sudah meningkat sangat luar biasa sekali, dari 25% APK di tahun 2015 menjadi 36% di tahun 2018. Tetapi ini belum diikuti dengan peningkatan kualitas. Jadi peningkatan mutu pendidikan tinggi kita meskipun juga sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan yang menjanjikan, tapi masih harus terus kita akselerasi. Kita lihat akreditasi perguruan tinggi kita dari tahun 2015 itu yang terakreditasi A hanya 23 institusi atau 3% dari yang terakreditasi. Tahun 2018 menjadi 5%. Ini harusnya 50% ini. Tantangan bagi kita untuk mewujudkan kualitas pendidikan kita secara optimal. Masih banyak juga perguruan tinggi yang belum terakreditasi institusinya. Kemudian dari sisi pendanaan, ini karena kita sebagai negara yang penghasilannya masih terbatas, PDB kita meskipun sudah termasuk urutan ke-15 dunia di dalam OECD, tetapi per kapita kita masih sangat rendah karena kita negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Demikian pula dengan pendanaan pendidikan, karena 20% anggaran pendidikan itu 2/3-nya berupa anggaran ke daerah. Sepertiga yang tertinggal di pusat itu sekitar 40% yang berada di Kemdikbud, dan dari 40% itu mungkin hanya sekitar 15 sampai 18% yang ada di Dikti. Jadi kalau 18% dari 20% berarti hanya sekitar 3,6% dari APBN yang untuk pendidikan tinggi. Sehingga kalau kita lihat
Ini untuk perguruan tinggi negeri saja itu kita masih sangat rendah. Urutan kedua dari negara-negara besar ini yang kita list di sini, Amerika Serikat itu 23 kali lebih banyak dibandingkan dengan benchmarknya Filipina. Kita masih 2 kali dari Filipina, tapi kalau dibanding dengan Malaysia kita belum sepertiganya anggaran biaya per mahasiswa, anggaran per mahasiswa perlulusan di perguruan tinggi kita. Ini baru berbicara perguruan tinggi negeri. Kemudian di tahun 2021, alhamdulillah kita mendapatkan tambahan pendanaan yang cukup besar, sehingga ini ada peningkatan sekitar 70%, baik untuk PTN maupun PTS. Jangan lupa anggaran untuk PTS itu juga antara lain melalui tunjangan fungsional dosen, tunjangan kehormatan guru besar, dan berbagai macam bentuk bantuan yang lain. Nah, dari peningkatan anggaran ini, Kementerian mengalokasikan beberapa skema pendanaan, terutama untuk PTN dan PTS. Kalau biaya operasional PTN ini kan sudah menjadi kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi, sebagaimana halnya kewajiban dari penyelenggara perguruan tinggi swasta, teman-teman ABP PTSI. Sementara kita mengalokasikan anggaran ini untuk PTN dan PTS itu untuk apa yang disebut dengan matching fund dan competitive fund. Jadi dana penyeimbang kontribusi mitra dan dana program kompetisi. Tujuannya adalah untuk fokus pada mahasiswa, bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa produktif, bisa bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Tentu kita tidak ingin lulusan perguruan tinggi penghasilannya sama dengan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah pada dosennya, dosen yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, yang lebih punya waktu untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tangguh, mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk masuk ke dunia kerja maupun juga menciptakan lapangan pekerjaan, serta kurikulum yang lebih mengasah kecakapan mahasiswa untuk menghadapi kompetisi di abad 21 ini, kompetisi di era revolusi industri yang keempat. Nah, ini dituangkan di dalam apa yang kita kenal dengan indikator kinerja utama. Jadi kalau selama ini teman-teman di PTN itu mendapatkan kontrak dengan pemerintah dengan indikator jumlahnya banyak sekali, 20 sekian indikator. Nah, ini diringkas menjadi 8 indikator yang fokus pada 3 hal, kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum. Kualitas lulusan yang pertama adalah bahwa lulusan itu mendapatkan pekerjaan yang layak dalam waktu yang tidak lama setelah lulus, karena itu adalah tujuan adik-adik mahasiswa, anak-anak kita semua belajar di perguruan tinggi. Tentu untuk bisa hidup layak dengan penghasilan yang baik sesuai dengan usahanya setelah mendapatkan pendidikan 12 tahun plus perguruan tinggi 4 tahun. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa mahasiswa itu mendapatkan bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja, maka kita sudah mengenal ada program yang namanya Kampus Merdeka. Ini untuk memberikan ruang bagi mahasiswa menyiapkan diri siap menghadapi dunia kerja yang akan mereka masuki. Entah itu di birokrasi, entah itu di dunia profesi, entah itu di dunia industri dan sebagainya, sesuai dengan cita-cita dari masing-masing mahasiswa. Nah, di sini kita pakai sebagai indikator kinerja utama yang kedua. Jadi seberapa banyak mahasiswa yang berkesempatan dan mendapatkan pengalaman di luar kampus tadi, baik melalui magang, melalui proyek membangun desa, proyek mengajar, riset bersama dosen atau peneliti, berwirausaha maupun juga melakukan pertukaran mahasiswa. Kemudian kelompok yang kedua adalah kualitas dosen dan pengajarnya. Pertama adalah bagaimana dosen itu terlibat di dalam kegiatan dunia profesinya di luar profesi dosen kedosenannya. Jadi misalnya dosen di bidang
ekonomi. Tentu akan sangat baik kalau yang bersangkutan juga punya pengalaman di dunia perbankan, punya pengalaman di dunia pasar modal, punya pengalaman di dunia kerja yang lain dengan cara tersertifikasi di dalam profesi tersebut, serta di sini juga mendorong teman-teman dari perguruan tinggi yang sudah bagus kualitasnya untuk ikut membina perguruan tinggi yang masih kurang kualitasnya. Jadi kesempatan bagi dosen untuk ikut mengabdi, ikut mengembangkan perguruan tinggi yang kualitasnya masih kurang. Jadi ini sebagai bagian dari indikator kinerja utama dari perguruan tinggi negeri terutama. Kemudian yang keempat adalah seberapa banyak para profesional, para praktisi ikut mengajar di perguruan tinggi sebagai pengayaan, sebagai penguatan dari pembelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen di perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah seberapa banyak hasil karya dosen itu bisa dipublikasi internasional atau digunakan oleh masyarakat luas di dalam negeri maupun di dunia industri kita. Jadi kita berharap bahwa teknologi itu termanfaatkan oleh industri kita, termanfaatkan oleh pemerintah daerah, termanfaatkan oleh negara di dalam pengembangan kebijakan, termanfaatkan oleh masyarakat di dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan industri kecil, dan sebagainya. Jadi ini sebagai indikator kinerja yang kelima. Ini yang keenam, 7 dan 8 ini terkait dengan kualitas dari kurikulumnya. Pertama, kita mendorong perguruan tinggi, program-program studi kita untuk bermitra dengan perguruan tinggi kelas dunia maupun perusahaan-perusahaan kelas dunia, supaya perguruan tinggi kita itu dan lulusan kita itu lebih mengenal dan siap bertanding, bertanding dan bersanding dengan dunia yang sudah mengglobal saat ini. Jadi kalau adik-adik mahasiswa masih menjadi mahasiswa, prodinya itu banyak berkolaborasi dengan mitra-mitra internasional kelas dunia, maka kita harapkan mahasiswanya juga akan berkelas dunia, sehingga akan lebih siap untuk bersanding dan bertanding di tingkat regional maupun internasional. Kemudian yang ketujuh adalah kelas yang sifatnya kolaboratif dan partisipatif. Jadi kita mendorong kelas itu seperti di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu sudah sejak 20 tahun terakhir ini melakukan problem based learning. Sejak awal mahasiswa semester 1 itu sudah mengenal rumah sakit dengan cara problem based learning, PBL. Jadi dikenalkan dengan problem-problem nyata di dunia profesinya nanti. Nah ini kita dorong juga ke prodi-prodi yang lain. Jadi seberapa banyak kelas-kelas di program studi itu yang menggunakan pendekatan problem based learning, project based learning, maupun juga case based learning. Jadi kita bawa problem-problem nyata dari dunia profesi yang nantinya akan dimasuki mahasiswa ke dalam kelas kita. Dan yang ke-8, seberapa banyak program studi kita berstandar internasional dengan mendorong perguruan tinggi kita, program-program studi kita untuk terakreditasi secara internasional. Ini kira-kira gambaran tentang indikator kinerja utama yang kita tuntut untuk PTN khususnya. Nah ini tentu bisa menginspirasi teman-teman di PTS untuk tidak ketinggalan. Nah untuk itu blok pendanaan dari pemerintah itu diblok dalam 3 kelompok. Pertama yang terkait dengan PTN, selama ini biaya operasional PTN yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu diberikan sama semua, jadi proporsional dengan mahasiswa dan programnya serta kualitas dari program studinya. Kalau program studinya bagus, ya mendapatkan unit cost yang lebih tinggi. Kemudian ini kita berikan insentif bagi yang nanti melampaui kontrak kinerja yang sudah ditetapkan dengan kementerian. Yang kedua adalah matching fund. Jadi ini untuk PTN dan PTS. Jadi saya nanti akan berbicara 2 hal ini, matching fund dan competitive fund. Matching fund ini kalau perguruan tinggi itu bisa menggandeng mitra industri untuk memanfaatkan hasil penelitian dosen, hasil karya mahasiswa untuk dikembangkan menjadi startup atau dikembangkan menjadi teknologi yang digunakan oleh industri, itu pemerintah mendampingi dengan matching fund, dana pendamping. Selain juga sudah keluar peraturan Menteri Keuangan
bagi industri yang berkontribusi pada perguruan tinggi untuk membantu riset misalnya terutama, maka pemerintah akan memberikan 3 kali dari dana tersebut sebagai tax deductible. Jadi dianggap pengeluaran yang dipakai untuk riset itu 3 kali lipatnya nanti untuk mengurangi penghasilan terkena pajak. Nah, untuk lebih mengakselerasi lagi, maka Kementerian Dikbud dalam hal ini Pendidikan Tinggi memberikan matching fund. Jadi untuk setiap misalnya satu perusahaan, satu industri untuk pengolahan bahan baku, dia bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologinya. Industri tadi memberikan dana misalnya 1 miliar, maka pemerintah bisa mendampingi 1 miliar juga. Kalau dari kerjasama itu dampaknya ke masyarakat luas, ini pendampingan pemerintah bisa sampai 3 kali dari kontribusi yang diberikan oleh industri tadi. Ini matching fund. Kemudian yang ketiga adalah competitive fund, pendanaan hibah kompetisi. Yang ini sifatnya adalah berdasarkan proposal dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak pada kemajuan perguruan tinggi tersebut, berdampak pada layanan pada mahasiswa, sehingga bisa lebih kompetitif, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan di abad ini. Nah, matching fund ini sudah kita siapkan platform namanya Kedai Reka, kedaireka.id. Ini untuk berpasangan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, untuk kawin antara industri dengan dunia perguruan tinggi. Nah, ini contoh misalnya kemitraan yang bisa diajukan untuk pendanaan matching fund ini, misalnya pengembangan teknologi telekomunikasi atau pengembangan misalnya alat produksi pertanian atau penelitian untuk green energy, entah itu biodiesel, biogas atau mungkin alga dan sebagainya. Kemudian pengelolaan limbah, misalnya limbah sawit dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan yang bermanfaat. Nah, dari industri yang berkontribusi tadi, maka pemerintah memberikan pendampingan dengan dana yang sepadan. Dengan begitu akan terakselerasi kemanfaatan dari perguruan tinggi, karya-karya dari perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat maupun untuk mengembangkan ekonomi kita. Nah, matching fund ini bisa dipakai untuk mengembangkan prototipe, untuk melakukan penelitian, mengembangkan center di perguruan tinggi, maupun juga untuk startup mahasiswa. Jadi dengan matching fund tersebut, kita harapkan relevansi perguruan tinggi akan semakin tinggi dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh dunia industri, dunia kerja. Jadi ini kalau dana dari industri itu misalnya memang digunakan untuk satu kajian, satu penelitian, satu pengembangan yang hanya dimanfaatkan oleh industri itu sendiri, maka ini pendampingan 1:1. Tapi kalau itu berdampak luas pada masyarakat atau terkait dengan isu prioritas nasional, misalnya tentang penanganan limbah sawit atau tentang green energy, atau berdampak pada penguatan perekonomian masyarakat, UMKM, pertanian di pedesaan dan sebagainya, maka ini pendampingan dari pemerintah bisa sampai 3 kali lipat dari dana yang diberikan oleh industri atau LSM atau lembaga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi tadi. Pendanaan dari mitra pun tidak harus dalam bentuk tunai, tapi bisa juga in kind. Misalnya satu perusahaan dia akan mendedikasikan beberapa profesionalnya untuk ikut mengembangkan riset atau mengembangkan center di perguruan tinggi, di mana nanti mahasiswa juga akan terlibat di situ untuk menyiapkan diri sebagai startup baru, wirausahawan baru. Nah, ini bisa dihitung sebagai kontribusi dari industri terhadap perguruan tinggi tadi, dan dalam hal seperti itu pemerintah bisa memberikan pendampingan dalam bentuk in cash. Kemudian ini juga terbuka bagi PTN maupun BTS.
Matching fund ini, dana pendamping ini diprioritaskan untuk kemitraan yang berdampak pada 8 indikator kinerja utama tadi. Jadi yang paling utama ukurannya adalah dampaknya terhadap pencapaian 8 IKU yang tadi saya sampaikan. Jadi fokusnya apa manfaatnya bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi institusi perguruan tinggi. Kemudian seberapa berdampak pada menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, entah itu pertanian, entah itu perekonomian, entah itu pembangunan desa, entah itu masalah lingkungan, entah itu masalah kebencanaan, entah itu masalah potensi daerah, dan sebagainya. Serta seberapa banyak dan seberapa manfaat program yang dikerjasamakan dengan industri tadi berdampak pada mahasiswa. Jadi tingkat partisipasi mahasiswa. Ini untuk kegiatan matching fund ini kita alokasikan 250 miliar untuk tahun 2021. Berikutnya dana competitive fund. Jadi program kompetisi ini pada dasarnya adalah untuk mendorong perguruan tinggi berinovasi dan mendiferensiasi misi. Jadi kadang-kadang perguruan tinggi itu tidak jelas misi utamanya. Pertama dikembangkan sebagai institut keguruan, berkembang menjadi universitas, kemudian belok mengembangkan kesehatan misalnya. Ini tidak kita inginkan. Mestinya perguruan tinggi itu untuk bisa excel, untuk bisa unggul, maka dia harus punya fokus tertentu. Kalau fokusnya di bidang ekonomi, fokuslah di sana. Bidang hukum, fokuslah di sana, sehingga akan muncul institusi-institusi yang kuat dan besar. Nah, ini kita dorong untuk terjadinya diferensiasi misi, sehingga setiap perguruan tinggi itu punya kekhasan, punya unggulan, yang akan menjadi ciri khas dari perguruan tinggi tersebut dan bisa unggul di nasional maupun global. Kemudian sekali lagi ukurannya adalah 8 IKU tadi. Jadi dan 8 IKU ini berlaku untuk semua perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam hal competitive funding ini. Jadi misalnya contoh program, misalnya program magang 1 semester dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi mahasiswa. Kemudian inovasi program-program studi yang akan lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan. Kemudian kolaborasi perguruan tinggi dengan institusi maupun perguruan tinggi kelas dunia. Ini tidak berarti perguruan tinggi yang kecil tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, ini justru kita dorong supaya semua bisa maju dan semua bisa berkualitas global. Nah, competitive fund ini juga bisa berupa program-program, misalnya mahasiswa untuk mengikuti kerjasama antara perguruan tinggi dengan WHO untuk mengatasi stunting. Nah, itu bisa menjadi bagian dari usulan competitive funding ini. Kemudian penggunaan teknologi, misalnya satu perguruan tinggi berkolaborasi dengan Microsoft untuk mengembangkan program studi yang berbasis kemajuan teknologi terkini. Nah, supaya terjadi fairness di dalam kompetisi ini, maka kita bagi ke dalam 3 liga. Jadi ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Liga 1 ini untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa di atas 18.000 mahasiswa. Karena biasanya jumlah mahasiswa itu berkorelasi juga dengan kematangan atau besar kecilnya perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang besar berkompetisi dengan yang besar-besar, yang sedang dengan yang sedang, dan yang kecil dengan yang kecil. Jadi perguruan tinggi yang jumlah mahasiswa antara 5.000 sampai 18.000 masuk Liga 2 dan 1.000 sampai 5.000 masuk Liga 3. Bagaimana dengan yang masih di bawah 1.000? Nah, ini kita punya program khusus untuk yang masih di bawah 1.000, itu untuk mendorong perguruan tinggi tersebut untuk melakukan konsolidasi dengan cara merger. Kemudian seleksi proposal akan dilakukan melalui evaluasi proposal oleh peer review. Jadi yang mereview adalah teman-teman dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta dari dunia kerja.
industri dan dunia usaha, dunia kerja untuk ikut mengevaluasi proposal ini supaya relevansinya kuat. Tidak jeruk makan jeruk, jadi tidak hanya dari perguruan tinggi tapi juga dari dunia kerja ikut mengevaluasi ini. Kemudian tentu ada verifikasi kelayakan. Nah, alokasi pendanaan untuk program kompetisi Kampus Merdeka ini itu 500 miliar dan ini kira-kira kriteria seleksinya kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU, 50% bobotnya. Kemudian inovasi untuk membawa, mentransformasi program-program studi ke masa depan, future oriented, 25%. Kemudian rekam jejak institusi, apakah program itu potensial berhasil, sukses, ini akan tergantung pada rekam jejak institusi, serta mitranya. Jadi bisa institusinya atau mitranya, meskipun institusi kecil, kalau dia bermitra dengan perusahaan yang reputable, yang kita yakini mampu untuk membawa institusi tadi menjadi institusi yang maju, mahasiswa mendapat manfaat yang banyak, maka itu yang penting. Jadi 50%, 25%, 25%. Ini proposal bisa diajukan, kita tunggu sampai awal Februari, jadi masih cukup waktu untuk menyiapkan proposal. Jadi bisa diunggah ke ini PKKM-Dikti, kemdikbud.go.id. Kemudian juga panduan juga bisa diunduh dari laman tersebut. Setelah proposal masuk, maka akan dilakukan evaluasi Februari sampai Maret, sehingga pada bulan April insya Allah sudah bisa kita umumkan, sehingga bisa diimplementasikan sejak bulan Mei sampai dengan akhir tahun. Jadi itu harapannya, jadi ada kompetisi, tapi juga ada kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra-mitra di dunia kerja, dunia industri. Jadi ini informasi lebih lanjut bisa dilihat di ini tentang IKU, dikti.kemdikbud.go.id/IKU. Tentang matching fund bisa dilihat di kedareka.id. Kemudian ini juga banyak webinar, hampir setiap minggu 2-3 kali. Ini banyak perguruan tinggi yang sudah mengikuti webinar-webinar tersebut untuk mencari peluang kerjasama dengan mitra industri. Dan untuk program kompetisi Kampus Merdeka, ini ada di PKKM Dikti kemdikbud.go.id. Jadi demikian mungkin update informasi dari kebijakan Kemdikbud, terutama dalam hal pendanaan untuk mengakselerasi transformasi perguruan tinggi kita menuju perguruan tinggi 4.0, menghasilkan lulusan yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, dan perguruan tinggi yang menjadi mata air bagi pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Prof. Arif. Terima kasih Bapak Dirjen. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah paparan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Kemudian giliran untuk Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan pertanyaan, tapi berhubung waktu nanti kita batasi. Ada waktu berapa lama Pak Dirjen? Diberikan waktu berapa lama kita? 30 menit, cekap Prof. Berapa lama kita? 30 menit, cekap Prof. Monggo. Berapa lama kita? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita berikan aplaus lah. Beliau ini luar biasa. Semenjak menjabat Dirjen itu sudah 4 kali lebih ya Prof, Pak Ketum. Lebih mungkin itu luar biasa bersama dengan kita semua, pengurus pusat maupun pengurus wilayah, baik langsung maupun lewat daring. Ya, jadi alhamdulillah ini. Mudah-mudahan terus mawon Prof. Terus saja ini. Mudah-mudahan. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya,
Silakan saya buka open mic admin karena saya ini langsung jadi nggak bisa lihat. Tolong yang bertanya langsung diklik kira-kira dan langsung di open mic saja. Ya, silakan saja Bapak Ibu yang mau bertanya, tolong dimunculkan semuanya. Di raise hand ya, Bu Admin, karena saya nggak bisa nyimak langsung. Pertanyaan pertama, Bapak dari Sulawesi Selatan, silakan. Sulawesi Selatan, perwakilan silakan. Open mic dibuka, Pak Ridwan Arif atau Pak Mulyadi. Silakan. Silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini belum muncul di. Ya, silakan. Jawa Tengah, mangga Jawa Tengah silakan. Pak Arif nggak kedengaran nih. Ya, Pak Mudakir ya. Mangga. Tidak terdengar ya suara. Pak Mudakir, mangga Pak Mudakir di unmute. Kalau tidak, yang lain dulu silakan. Ya, mangga silakan. Ya, silakan Pak Mulyadi. Dari Sulawesi Selatan dan Rektor Fajar, Universitas Fajar. Silakan Pak Mul. Dalam kondisi darurat pandemi ini, apakah memungkinkan terkait perpanjangan akreditasi itu rasio dosen bisa untuk sementara diberikan kebijakan afirmasi, karena kondisi PTS sesungguhnya tentu terutama di Sulawesi Selatan, mungkin juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia sedikit mengalami kesulitan di dalam melakukan penambahan atau melakukan rekrutmen penambahan sumber daya. Nah, sehingga kalau memungkinkan kami mengusulkan bahwa selama kondisi pandemi ini, jika dilakukan perpanjangan otomatis untuk status akreditasi, maka jika sekiranya memungkinkan untuk dilakukan kebijakan afirmasi terkait dengan rasio dosen. Karena bagaimana kita tahu sekarang ini kalau akreditasi itu dilakukan cukup melakukan evaluasi terhadap data di PDPT dan khususnya terkait akreditasi. Terkait itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih sebenarnya persoalan klasik terkait penerimaan dosen di perguruan tinggi negeri. Setiap tahun PTS ini mengalami terjadinya perpindahan dosen-dosen dari
dosen dari PTS berpindah ke perguruan tinggi negeri. Nah, memang sebenarnya ada aturan di dalam setiap penerimaan di PTN itu, perguruan tinggi negeri, bahwa harus nanti ada lolos mutu baru bisa diterima di PTN. Nah, namun ternyata itu agak sulit di dalam implementasinya, Prof, karena ya biasanya setelah lulus baru mereka bermohon untuk diberikan lolos mutu. Nah, sehingga kami sebenarnya mengusulkan jika memungkinkan maka setiap penerimaan pegawai atau dosen di perguruan tinggi negeri justru dijadikan persyaratan awal bahwa ketika sudah ada NIDN ataukah dia sudah ada home base di perguruan tinggi swasta, mestinya sudah tidak dibenarkan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Saya kira itu dua hal dulu yang penting dari Sulawesi Selatan, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang saya mau tanya. Selanjutnya, ya berikutnya silakan Pak. Dari Jawa Barat. Ada Pak Sali, kemudian Pak Gembong. Silakan Pak Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dirjen, saya mohon izin untuk menanyakan sesuatu hal. Tadi sudah disebutkan bahwa hibah itu secara kompetisi. Apakah tidak lebih baik berdasarkan situasi dan kondisi, mungkin LLDT dari LD 1 sampai yang terakhir itu lebih mengetahui tentang potensi atau PTS di masing-masing. Karena kalau dikompetisikan bagi yang memenuhi syarat dan mampu itu tidak ada masalah. Tapi bagi PTS, ada PTS elit, ada PTS alit, ada PTS besar, ada PTS kecil. Ini kayaknya kalau yang kecil ini agak berat untuk bisa berkompetisi, baik dari segi SDM, dari segi sarana prasarana. Singkatnya apa dengan tidak melanggar ketentuan hibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, kemudian Pak Gembong SGU, nanti Pak Mudakir ya. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Nizam atas presentasinya yang luar biasa. Jadi kalau saya menangkap makna dari Merdeka Belajar tadi adalah untuk meningkatkan daya saing baik industri maupun perguruan tinggi itu sendiri melalui berbagai skema. Salah satunya adalah bahwa praktisi itu dapat masuk ke perguruan tinggi maupun dosen dapat masuk ke industri. Mungkin saya sebagai contoh nyata, saya dengan background profesional. Jadi kemudian pindah menjadi seorang akademisi. Namun ada persoalan praktisi yang masuk ke akademisi, ya tentunya ada sesuatu yang dia kejar. Ya ada penyesuaian. Nah, ada satu hal yang mengalami kendala bagi kami praktisi yang masuk adalah jenjang karir dosen kami ini tidak sebaik teman-teman akademisi yang startnya dari akademis. Sebagai contoh, saya lektor itu 13 tahun tidak naik lektor kepala dengan berbagai persoalannya. Kalau dihitung misalnya angka kredit mungkin sudah mencapai di atas 1000. Tapi persoalannya untuk naik jenjang itu bukan hanya angka kredit ternyata. Nah, kami dari profesional itu juga agak terkejut ya. Nah, kemudian dari kampus ke industri. Pengembangan proyek di industri, khususnya proyek-proyek inovatif itu kebanyakan multi sumber. Jadi multi keahlian. Jadi kita tidak bisa satu orang ahli mengembangkan satu proyek. Dan keahlian itu tidak bisa datang juga di dalam satu perguruan tinggi, Pak. Misalnya kita bicara pengembangan robotik untuk pengelasan ya. Itu tidak bisa dari satu perguruan tinggi. Kita perlu beberapa kerjasama, beberapa ahli dari beberapa perguruan tinggi. Nah,
Kalau didanai dari satu perguruan tinggi, kemungkinan tidak kuat. Satu industri juga tidak kuat. Kita harus membuat satu kolaborasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya Dikti bisa memfasilitasi itu? Proyek-proyek seperti itu banyak, Pak. Lagi-lagi sulit kita melaksanakan. Itu permintaan dari perusahaan itu sangat besar ya untuk proyek-proyek inovatif. Saya kira itu pertanyaan saya. Mohon maaf, saya Gemung Baskoro dari Universitas Swiss Jerman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Mudakir, langsung ke poin ya, Pak Mudakir. Yuk. Assalamualaikum Masih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi apa yang dikemukakan Pak Salim Iskandar untuk PTS kecil dan di daerah. Tadi yang dibicarakan Pak Dirjen hanya dunia industri. Di daerah itu industri sangat sedikit. Bagaimana dengan dunia usaha yang disebut dengan DUDI? Maka apakah memungkinkan mengembangkan inovasi, melakukan inovasi untuk UMKM yang menjadi untuk diajukan di dalam hibah kompetitif? Itu yang satu. Yang kedua, mohon perhatian dari Pak Dirjen terkait dengan UT dan PSDKU. UT sekarang membuka banyak prodi, bahkan sampai pada program doktor untuk semua wilayah. Mestinya pada daerah-daerah terpencil itu yang menjadi prioritas. Sehingga kami yang ada di daerah, di program di kota kecil, kami harus kompetisi dengan mereka yang memiliki kelonggaran macam-macam, bahkan dosennya pun dia bisa mengambil dari guru SMP, dari guru SMA yang mungkin tidak memenuhi syarat. Di perguruan tinggi kita diikat oleh syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian juga PSDKU juga demikian. Ada pembatasan ya, program studinya apa dan wilayah mana, sehingga memberikan peluang atau ruang pada perguruan tinggi setempat untuk berkembang. Baru nongol sedikit sudah dibeseke oleh pesaing yang bermodal besar yang dikatakan sebagai gajah. Itu saja, Pak. Dua hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita stop dulu karena sudah cukup banyak. Yang terakhir ini ada yang masuk langsung, yaitu mohon penjelasan Pak Dirjen mengenai alokasi pendanaan Kampus Merdeka. Siapa saja yang berhak yang mendapatkan dana ini? Berikutnya adalah Serdos. Apakah alokasinya untuk tahun depan sama atau ada penambahan? Karena terkait dengan pendanaan untuk Kampus Merdeka. Karena sudah ada beberapa yang sudah lulus Serdos, itu tertahan sampai D4 dan tidak belum lanjut ke D5, sehingga mohon jangan dibuka dulu, belum lanjut Serdos yang baru, sehingga sebelum yang Serdos yang lama dulu terselesaikan. Serdos yang baru. Terima kasih Bapak Dirjen, ini beberapa pertanyaan. Mangga, silakan. Terima kasih Prof. Arir. Terima kasih. Pertama tadi dari Sulsel, jadi memang rasio dosen mahasiswa kalau kita mengacu pada regulasi yang saat ini ada, standar yang ada, itu menjadi ukuran yang paling penting. Meskipun dosen di sini juga tidak semuanya harus NIDN ya, jadi bisa NIDK juga bisa masuk ke sana. Ini harus kita eksplorasinya ke sana. Memang ke depan ini kita sedang membahas dan merancang standar yang lebih pas ya. Jadi yang digunakan itu adalah waktu mengajar penuh dosennya. Jadi waktu ekuivalensi atau kalau jadi sebetulnya berapa jam sih yang dimiliki oleh satu fakultas, satu departemen untuk menyelenggarakan
beberapa program studi yang ada di departemen atau fakultas tersebut. Jadi kita lebih melihat EWMP-nya, waktu ekivalensi mengajar penuhnya, bukan jumlah dosennya, tapi seberapa banyak EWMP yang bisa dialokasikan untuk pembelajaran mahasiswa. Jadi rasionya lebih banyak ke ketersediaan EWMP untuk menyelenggarakan berbagai program studi, bukan pada jumlah dosennya. Tapi untuk itu perlu pengaturan yang agak panjang di standarnya maupun di sistem pangkalan data kita. Kalau saat ini, mohon maaf, kita masih menggunakan rasio dosen mahasiswa sebagai salah satu ukurannya. Nah, sebetulnya kalau akreditasi dengan kebijakan Permendikbud nomor 3 2020 itu kan bisa otomatis, tidak perlu akreditasi ulang kalau tidak ingin menaikkan peringkat akreditasinya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan itu. Tentang tadi pembatasan apakah seorang dosen yang bekerja di PTS kemudian yang bersangkutan daftar untuk menjadi dosen di PNS ini, karena itu merupakan bagian dari hak asasi orang setiap individu ya, jadi susah bagi kita untuk melarang atau membuat peraturan yang tidak bolehkan hal tersebut, kecuali kalau itu ada di dalam kontrak di antara PTN dan di antara PTS dengan si dosen yang bersangkutan. Tapi sebetulnya untuk dosen ini kan punya ruang yang luas ya, tidak hanya IDN, tapi bisa dengan IDK, bahkan bisa dengan dosen dengan perjanjian. Jadi pemenuhan kebutuhan dosen ini sebetulnya cukup fleksibel. Yang penting itu mahasiswa memang betul-betul terjadi pembelajaran, dan pembelajarannya itu tercukupi dengan dosen dan gabungan juga, termasuk nantinya dari teman-teman dari industri bisa ikut mengajar di program studi yang bersangkutan. Jadi dengan semangat kampus merdeka ini sebetulnya ruangnya lebih luas, terbuka untuk memenuhi tercapainya kompetensi mahasiswa. Ini yang mungkin teman-teman belum begitu melihat peluang tersebut. Bagi kita yang penting itu adalah mahasiswa yang betul-betul mendapatkan kompetensi dan lulus sebagai sarjana itu memang seorang sarjana, bukan sekedar mendapatkan selembar kertas yang bertuliskan sarjana, tapi tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan seperti yang tertulis di dalam kertas ijazah tadi. Selama kita bisa meyakinkan bahwa ijazah itu betul-betul sesuai dengan kompetensi yang digambarkan oleh ijazah tadi, maka itu yang menjadi kunci utamanya. Nah, sayangnya memang masih banyak pabrik-pabrik ijazah yang hanya sekedar memberikan kelulusan tetapi tidak memberikan kompetensi. Ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau teman-teman ABPPTSI bisa turut menjaga ini dan menjaga marwah, karena ada 1-2 yang kemudian jadi pabrik ijazah, ini yang lain-lain yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan pendidikan yang bagus, yang berkualitas, itu ikut-ikutan turun, ikut-ikutan tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi ini PR kita bersama-sama, meyakinkan masyarakat, memberikan bahwa ketika kita menyerahkan satu ijazah, itu memang mahasiswa yang lulus sebagai sarjana itu memang ya sudah layak sebagai seorang sarjana, mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian, dan mempunyai kualifikasi yang memang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ijazah maupun surat keterangan pendamping ijazah. Ini saya rasa PR bareng kita, PR bersama. Kalau perguruan tinggi itu bisa meyakinkan masyarakat tentang hal tersebut, maka insya Allah regulasi-regulasi itu tidak perlu sekaku yang sekarang ada. Kemudian juga tentang PTS Alit dan PTS Elit. Jadi kompetisi ini tadi saya sampaikan dibagi dalam 3 kelas. Yang besar bertanding dengan yang besar, yang sedang dengan yang sedang, yang alit dengan yang alit. Tapi kalau perguruan tinggi itu belum sehat, tidak mungkin bisa berkompetisi, ya kita dorong melalui merger. Kita memberikan berbagai fasilitasi untuk mendorong perguruan tinggi itu menjadi besar. Saya itu berharap, kita ini kan punya 4.760 perguruan tinggi di Indonesia. 4.600-nya adalah PTS. Dengan jumlah mahasiswa banyak yang hanya sedikit-sedikit, yang susah untuk bisa berkembang. Kalau jumlah mahasiswa sedikit, susah untuk membiayai overhead-nya saja udah
sulit sekali, biasanya harus mengeluarkan banyak sekali resources. Nah ini kalau kita dorong untuk merger menjadi besar, tentu kita akan melihat perguruan tinggi swasta kita akan melaju lebih kencang dibandingkan dengan PTN. Itu yang kita sangat harapkan ya. Jumlah PT di Indonesia ini kan lebih banyak dari yang ada di Cina. Padahal penduduk Cina itu 6 kali, 7 kali lebih banyak dari populasi Indonesia. Tapi kalau PTS kita besar-besar, maka insya Allah kemajuan PTS kita juga akan jauh lebih pesat lagi. Ini yang ingin kita dorong bersama-sama dan menjadi PR kita bersama-sama. Jadi tadi untuk yang sangat kecil dan tidak sehat ya programnya lain, bukan program kompetisi. Kalau yang tidak sehat suruh bertarung ya nanti jatuh ya. Jadi kita buat skema tertentu. Kemudian Pak Gembong, masuk ke PTN. Nah, ini salah satu yang sedang kita perbaiki ya, peraturan tentang penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit itu kan selama ini memang heavy, sangat berat di penelitian. Nah, mestinya ini akan diimbang tidak tinggi penelitian masyarakat maupun pendidikan. Yang pertama adalah pendidikannya itu tetap harus dominan. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat bisa paruh-paruh gitu. Nah, kenapa penelitian masih harus? Karena perguruan tinggi ini bukan sekolah menengah atas, bukan sekolah menengah kejuruan. Pendidikan tinggi ini kan namanya tinggi karena memang khas, yaitu dosen mengajar itu berdasarkan pengembangan keilmuan yang dia ikut mengembangkan ilmu tersebut melalui penelitian. Jadi penelitian di perguruan tinggi itu memang wajib dari sisi ruhnya sendiri ya, karena perguruan tinggi adalah tempat untuk mencari kebenaran, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memang ya seharusnya lah setiap dosen itu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak dia hanya menjadi seperti lembaga kursus atau seperti sekolah menengah atau sekolah dasar, tidak ada kemajuan-kemajuan ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi tersebut. Jadi ini menjadi satu hal yang menjadi syarat untuk suatu perguruan tinggi untuk dosen selain mengajar dia harus meneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi seberapa banyak porsi penelitian yang saat ini sangat berat ya, terutama untuk ke guru besar, itu akan kita sesuaikan karena juga ada dosen yang passionnya itu lebih banyak ke pendidikan, ada yang passionnya lebih banyak ke pengabdian kepada masyarakat, itu kita beri ruang yang luas. Kemudian juga ada RPL, Recognition Prior Learning, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman di industri selama katakanlah 20 tahun itu tentu bisa diekivalensikan dengan kompetensi-kompetensi, dengan kualifikasi untuk yang bersangkutan itu mengajar, terutama ini di bidang vokasional, di bidang vokasi, di seorang yang sudah sangat mendalami ilmu atau mendalami praktek tentang pengalasan, mendalami praktek tentang otomotif, tentu dia bisa disepadankan dengan kualifikasi untuk menjadi seorang dosen dengan kualifikasi tertentu, entah itu S2 atau bahkan S3, dan jenjang fungsional sesuai dengan kompetensi yang dikuasai. Kemudian tentang kampus ke industri, tentu ini tidak sifatnya individu, sifatnya harus terinstitusikan. Jadi selama ini saya yakin, karena saya juga sebagai dekan juga tahu bagaimana teman-teman di perguruan tinggi itu banyak aktif di dunia industri, banyak nyambi lah gampangannya. Nah, ini harus terinstitusikan. Dan bagaimana kegiatan-kegiatan di luar kampus tadi itu justru diboboti, diakui sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dosen yang bersangkutan, jadi bagian dari pengembangan diri dosen, sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh mahasiswa dan dirasakan oleh institusi. Sehingga kampus ke industri itu manfaatnya bukan ke individu dosen saja, tapi utamanya pada mahasiswa dengan pembelajaran yang lebih
relevan dan lebih nyambung dengan kebutuhan di dunia kerja maupun bagi institusinya. Jadi bukan kemudian hanya berdampak pada individu dosen dengan proyek di luar kampus. Pak Muzakir tadi tentang PSDKU, saat ini PSDKU kan kita batasi di kabupaten kota yang atau satu LLDT ya, satu wilayah LLDT. Jadi sebetulnya tidak, dulu kan sempat PSDKU itu bisa lintas provinsi bahkan. Nah, ini saat ini kita sedang mereview kembali tentang PSDKU dan tentang lokasi untuk pembukaan dan pengembangan program studi di luar kampus utama. Kalaupun di lintas provinsi atau lintas LLDT, ini tentu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat atau atas persetujuan dari wilayah setempat, LLDT setempat. Kemudian tadi Pak Mahdi Petrus tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hibah kompetisi maupun matching fund, ini semua PTN dan PTS berhak untuk mengikuti kedua program tersebut. Basisnya adalah proposal. Untuk matching fund itu terbuka mulai sekarang dan nanti modelnya adalah setiap bulan akan dilakukan review dan nanti usulan-usulan yang memang layak, menarik dan berdampak positif pada mahasiswa, pada dunia industri, pada masyarakat, kemudian akan didanai, diberikan matching fund oleh pemerintah. Di setiap bulan kita lakukan review, yang dipandang proposalnya belum layak pendanaan akan dikembalikan dengan catatan-catatan, nanti bisa diajukan lagi di putaran berikutnya. Jadi setiap bulan nanti akan kita lakukan review sampai seluruh dana yang dialokasikan termanfaatkan. Kemudian tentang Kreditmus di tahun 2021, sementara ini kuotanya masih sama dengan 2020 dan kita akan prioritaskan yang sudah di 4, yang sudah di 4 tinggal di 5. Ini tentu kita prioritaskan dulu sebelum yang lain. Tapi ini juga tergantung pada usulan dari perguruan tingginya ya. Kadang-kadang dari perguruan tingginya tidak mengendorse. Nah, kalau seperti itu kita tentu tidak bisa memaksakan. Jadi mungkin demikian Prof. Arief dan Bapak-Bapak sekalian. Waktu saya kembalikan pada Prof. Arief. Terima kasih Bapak Dirjen. Luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Semua pertanyaan tuntas dijawab, dirangkum dalam waktu yang sangat ya pendek lah dan tepat. Jadi saya nggak usah mengulang tadi. Jadi, semuanya sudah kejawab ya, luar biasa. Kita sekali lagi Pak Ketun, saya dan seluruh pengurus wilayah APIP PTSI dan pengurus pusat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen atas waktu, arahan, pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen di sela-sela waktu yang sangat sempit hari ini. Sebelum saya tutup, ini Pak Ketum mau menyapa langsung kepada Pak Dirjen. Mangga silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Prof. Arief, Bapak Dirjen yang sangat saya hormati. Kami semua berterima kasih. Betapapun kesibukan, Bapak Dirjen masih berkenan di tengah-tengah kami. Tadi saya sampaikan kami akan segera memasukkan usulan kepada pemerintah. Tentu nanti kopinya kami sampaikan seperti biasa kepada Bapak Dirjen. Ada 4 masalah yang cukup substansial saya bicarakan sama Menko Perekonomian dan Wakil Ketua DPR serta Panja pada saat itu. Sekali lagi yang pernah saya singgung kepada Bapak Dirjen berkaitan dengan perizinan, kemudian berkaitan ini suara Pak Ketua ini nggak kedengaran ini. Ya, sound systemnya mati itu. Perbaiki Pak untuk besok Pak.
Kami sampaikan Bapak Dirjen bahwa hari Rabu yang lalu saya bicara sama Menko Perekonomian Pak Erlangga sebagai wakil pemerintah yang menyiapkan 4 peraturan pemerintah dan beberapa kepres itu akan segera diterbitkan. Tetap ada 4 hal Bapak Dirjen. Yang pertama berkaitan dengan perizinan, yang kedua tetap berkaitan dengan mohon maaf ada gangguan teknis tadi Bapak Dirjen. Yang pertama pembicaraan dengan Bapak Menko itu berkaitan dengan perizinan, Bapak. Yang kedua berkaitan tetap dengan prinsip nirlaba. Yang ketiga kami sampaikan mengenai KEK, prinsip nirlaba. Tetap kami mohon izin yang diberikan untuk KEK jangan hanya kepada PTLN, tetapi tetap juga kepada perguruan tinggi nasional. Kemudian mengenai perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu mengenai perpajakan tetap sisa lebih hanya boleh 4 tahun. Kami mohon kepada Bapak Menko Perekonomian supaya hijau karena ketentuan ini berlaku sejak 1995. Yang berikutnya juga berkaitan dengan PBB. Nah, kalau PBB Pak Dirjen Pak Menteri mengatakan ya tinggal bicara sama Menteri Dalam Negeri. Pak Dirjen ya. Pak Dirjen yang terhormat, apakah masih ada? Mau ditanggapi Bapak Dirjen? Tadi terputus-putus, suaranya nggak begitu jelas. Ya, sampun Prof, monggo. Mau ada yang ditanggapi? Oke, mohon. Karena terputus-putus tadi saya kurang begitu jelas tentang pajak dan tentang apa. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi saja. Langsung saja. Prof. Thomas. Mungkin nanti dibahas pada saat pertemuan bulanan ya Prof. Thomas Pak Ketum. Oke, ngaten Pak Dirjen. Sekali lagi Bapak Ibu kita sampaikan apresiasi terima kasih setinggi-tingginya kepada beliau atas apa yang telah disampaikan hari ini. Dengan demikian maka acara Rakernas hari ini kita segera sudahi dan kita sampaikan terima kasih sekali lagi pada Bapak Dirjen. Turun atas waktunya juga. Tepuk tangan dan apresiasi kepada beliau semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berakhir ada beberapa pengumuman, yaitu bahwa besok masih ada Rakernas sehingga Bapak Ibu diminta hadir lagi untuk hari esok mulai jam 9, khususnya pada Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, pengurus pusat, pengurus wilayah seluruh Indonesia, dan pengurus dan anggota di wilayah Sumatera Selatan. Karena besok masih ada paparan dari 2 rektor, salah satunya adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia,
dan satunya adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang dalam tahun 2020 ini Bapak Ibu dalam hal pendanaan dan penerimaan mahasiswa baru di mana yang lainnya sedang turun, justru perguruan tinggi ini justru naik penerimaan mahasiswa barunya lebih dari 40%. Bagaimana kiat, cara, dan strateginya, maka besok kita bisa dengarkan bersama-sama. Demikianlah Bapak Ibu, saya kira untuk Rakernas hari pertama ini, Bapak Ketua menyampaikan. Cekap atas izin Bapak Ketua, maka hari ini Rakernas hari pertama kita nyatakan ditutup dan kita lanjutkan untuk besok di hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada moderator kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Arif, SE, MBA, CVM yang telah memandu acara secara hikmah tadi dan juga jelas sekali apa yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita, keynote speaker kita yaitu Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, malah bersama-sama kita melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum diakhiri kita mau nyumbang sedikit pantun buat Bapak Ibu hadirin semuanya. Mencari peniti di dalam jerat. Dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita pagi ini, kita akan jumpa di esok pagi. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu